Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi yang saya muliakan ketua masjid beserta semua pengurus, dan juga yang saya muliakan ketua panitia Ramadan beserta semua pengurusnya, dan juga yang sama-sama yang saya muliakan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan subuh yang berlimpah barokah ini. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang ke-22 di bulan suci Ramadan ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di rumah Allah ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, hendaknya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan pada yaumul qiyamah dan bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa balaghnahum, kami uji mereka, kata Allah. Berapa bentuk ujiannya? Dua saja. Wa balaghnahum, kami uji mereka. Yang pertama bentuk ujiannya bil hasanah, yang baik, yang menyenangkan. Yang kedua wasayyi'ah, yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Jadi ujian itu, bentuk ujian itu cuma dua. Kapan kita diuji dosa? Di alam rahim, di kandungan ibunda kita belum diuji. Masa kanak-kanak belum lagi diuji. Kapan startnya? Balik sampai mati. Itulah start waktu ujian kita. Bermacam-macam. Ada yang umur 40, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 70, bahkan dia lupa nomor ujiannya sendiri. Lah pikunnya kan, tanya kamu nak tahu kan? Berapa umur tuh katanya kan? Antalah adanya. Umur dia pun sudah tak tahu lagi. Saking lamanya ujian yang Allah berikan kepada dia. Tempat ujian kita itu di mana? Tempat ujian kita di dunia inilah. Waktunya balik sampai mati, tempatnya di dunia ini. Maka ketika kita berani datang ke dunia ini, maka secara otomatis kita siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tak siap diuji lagi, tak siap kena ujian lagi, maka keluar dari dunia. Hanya orang-orang Islam itu Bapak Ibu, ketika dia tidak kuat lagi dengan ujian itu, apa yang dia lakukan? Lompat dia dalam laut kan, habis ujian. Atau dari gedung yang tinggi, lompat, habis ujian. Jadi kalau agak-agak enggak, memang betul berat ujian kan, nampaknya ada segala macam juga. Hilang ujian itu semuanya tuh. Tidak akan ada lagi ujian.
Dan perlu kita pahami bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu baik menurut kita atau buruk menurut kita, itu hakikatnya baik. Baik menurut Allah kepada kita. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita ini Bapak Ibu, sebetulnya baik semuanya. Tidak ada yang buruk, kita aja yang memilih ini buruk, ini baik. Sebenarnya yang Allah berikan kepada kita, cobaan dan ujian itu sebetulnya baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh dahulu, bahkan para anbiya, ujiannya sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihi wasallam, apa ujian yang Allah berikan kepada dia? Yang pertama sekali, dia mendapat orang tua yang ingkar, yang kafir, tidak mau mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim diuji seperti itu, Nabi Ibrahim lolos. Sampai di situ ke ujian Nabi Ibrahim? Tidak. Menikah, tidak mendapatkan anak. Bahkan sudah sampai umurnya 86 tahun, coba bayangkan. Ujian yang sangat luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim berputus asa atau tidak? Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Walaupun Allah lama memberikan anak, tetap juga berdoa. Kadang kawan baru nikah 3 tahun, Pak. 3 tahun nikah baru, nak Allah kasihkan anak, nak mau dia berdoa lagi. Nabi Ibrahim 86 tahun. Coba kita bayangkan, baru dikasih anak. Setelah mendapatkan anak itu, dia dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak. Jaraknya lebih kurang 13 tahun. Apa 6 tambah 13 berarti 99 tahun dikasih lagi anak yang bernama Ishak. Pertama Ismail, yang kedua Ishak. Makanya Ishak itu artinya tersenyum. Seperti nak percaya lagi Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Begitulah apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian ini? Nabi Ibrahim menghadapi semua ujian, mulai dari ayahnya yang musyrik, sesudah itu kaumnya yang tidak mau ikut kepada dia, dalam keluarganya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah tidak mendapatkan anak, sampai-sampai Nabi Ibrahim disuruh menikah lagi. Nabi Ibrahim menghadapi ujian itu dengan ikhlas yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah ujian yang Allah berikan kepada dia. Coba kita lihat, kita tengok istrinya. Ketika Hajar dibawa ke suatu lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, Pak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Jangankan tumbuh-tumbuhan pokok kayu, lumut pun tak tumbuh di situ. Tetapi apa yang terjadi? Tetap juga Hajar dan anaknya yang masih baik itu tetap tinggal di situ. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah berarti inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang mesti kita tanamkan ke dalam diri kita, Bapak Ibu jemaah salat subuh, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita lagi menghadapi cobaan dan ujian itu tergantung kita lagi. Ujian yang hasanat, yang baik, untuk umpamanya apa? Kekayaan. Kita siapa yang tidak suka dengan harta?
Harta itu ujian. Ada yang lolos, ada yang tak lolos. Ketika diuji oleh Allah dengan harta, ada yang lolos, ada yang tak lolos. Lalu bagaimana dengan kita menghadapi ujian harta itu? Siapa yang kita contoh? Qarunkah yang kita contoh atau Nabi Allah Sulaiman? Kalau Qarun kita contoh, berarti kita tidak lulus ujian itu. Qarun juga kaya. Tetapi kalau Nabi Allah Sulaiman yang kita contoh, berarti ujian kekayaan yang Allah berikan kepada kita, berarti kita lolos Bapak Ibu. Jadi harta itu ujian. Banyak orang lalai, kenapa? Karena dia tidak beranggapan bahwa ujian harta, bahwa harta itu tidak ujian, nikmat. Memang betul nikmat. Di satu sisi nikmat, tapi di sisi lain adalah ujian. Kalau tak lolos kita, tempat kita neraka Allah. Kalau lolos kita, tempat kita adalah surganya Allah. Makanya ketika Allah berikan kekayaan harta kepada kita, kita tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin lalu titik sampai di situ. Askur, apakah aku bersyukur? Akfur, apakah aku kufur? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang baik itu apa lagi? Jabatan, kekuasaan. Siapa di antara kita yang tidak suka dengan jabatan dan kekuasaan? Bahkan kalau kita lihatlah, dia sudah pensiun. Apa itulah pensiun? Rukonya banyak, kekayaan banyak sekali. Dia tidak kerja, uang masuk sangat luar biasa, banyak sekali. Tapi dia ingin juga menjabat lagi. Ingin juga dia berkuasa lagi. Salahkah seperti itu? Tak ada masalah. Tak salah. Tetapi ingat, kekuasaan itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita nanti cara menghadapi ujian kekuasaan, itu tergantung kita. Ketika kita lolos dengan ujian kekuasaan itu, berarti kita lolos diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berkuasa ini Bapak Ibu, ini ujiannya sangat luar biasa sekali. Orang-orang yang di kantor tuh ujiannya sangat luar biasa sekali ujiannya. Dia sangka itu adalah nikmat, tetapi itu sebenarnya ujian juga. Jangan kita beranggapan bahwa ujian cobaan hanya yang tidak menyenangkan saja. Tetapi ujian dan cobaan itu yang baik-baik pun juga termasuk ujian. Harta, jabatan, anak ujian juga. Siapa di antara kita yang tidak pengen anak? Ketika kita menikah, pasti kita menginginkan seorang anak. Bahkan kita, kalau kita tak punya anak, kita sanggup berobat dimanapun, yang penting bisa kita mendapatkan keturunan. Anak itu adalah ujian. Di satu sisi kita mendidik anak dengan yang baik, kita akan mendapatkan amal jariah nanti. Tapi ingat, anak itu ketika kita tidak mendidiknya, maka anak itu akan menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu, para anbiya, ujiannya sangat luar biasa. Nabi ujiannya diusir dari kampungnya, dibunuh keluarganya. Ujian sangat luar biasa sekali. Ammar bin Yasir ujiannya ayah dibunuh, ibu dibunuh, abang dibunuh, terbunuh, diazab oleh orang kafir Quraisy. Ammar bin Yasir ini. Makanya Ammar bin Yasir ini termasuk yang dirindukan surga.
surga yang merindukan dia. Kenapa? Karena ujiannya sangat berat sekali. Kalau kita, Pak, kan kita yang rindu terhadap surga, bukan? Kalau Ammar bin Yasir, surga tuh yang rindu kepadanya. Ujiannya sangat berat sekali. Ujiannya itu dari kalangan musuh orang kafir Quraisy, diazab. Kalau kita, ujian kita sekarang, Pak, mungkin gaji yang dipotong kan, TPP yang dipotong. Cuma itu ujian kita. Atau mungkin THR yang lambat cairnya. Tapi kalau Ammar bin Yasir ini ujiannya sangat luar biasa sekali. Tetapi dia sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, ujian yang Allah berikan kepada kita ini, apapunlah bentuknya, baik yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Sakit kita umpamanya, itu kan sakit itu yang nak menyenangkan. Siapa di antara kita yang ingin sakit, Pak? Di dalam masjid ini ada tak di antara bapak ibu yang ingin sakit? Kan nggak ada kan? Tak akan ada di antara kita yang ingin sakit, Pak. Tapi sakit itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita beranggapan sakit saya begitu parah, sakit saya tak sebanding dengan orang. Saya sakitnya beda dengan orang lain. Mungkin sayalah yang merasakan sakit yang amat dahsyat sekali. Berarti Allah menguji kita, berarti kita sanggup. Tak akan ada orang lain yang sanggup. Berarti kitalah cuma satu-satunya yang sanggup. Berat mungkin menurut kita, yakinkan di dalam diri kita, berarti kitalah yang sanggup menurut Allah, yang Allah berikan sakit. Kalau tak sanggup oleh kita, tak akan Allah kasih, Bapak Ibu. Nabi Ayub, bagaimana sakitnya? Bahkan tidak akan ada lagi sakit seperti itu. Coba bayangkan. Cuma dialah satu-satunya yang merasakan sakit. Begitulah dahsyatnya. Tapi ujian Nabi Ayub, apakah sakit yang pertama? Tidak. Bukan sakit. Ujian yang pertama apa? Ujian yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, yaitu adalah meninggal semua binatang ternak, habis kekayaan Nabi Ayub. Bersabar juga Nabi Ayub. Sesudah itu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Meninggal semua anak-anak Nabi Ayub. Mati anak Nabi Ayub. Binatang ternak musnah, habis semuanya. Nabi Ayub juga bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada dia. Barulah yang terakhir, sakit yang sangat luar biasa sekali. Bahkan sakitnya itu cuma Nabi Ayublah yang merasakan penyakit seperti itu. Tak akan ada setelah dan sesudahnya. Coba bayangkan. Begitu dahsyat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub, tetapi dia menerima dengan kesabaran. Dia ikhlas menerima ujian yang Allah berikan kepada dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini harus ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau bentuknya yang menyenangkan, kita bersyukur. Kalau yang tidak menyenangkan, berarti kita bersabar. Jadi kalau ibu-ibu tak dikasih oleh bapak uang bulanan sebulan, ibu harus bersabar.
sabar tuh. Kalau tak dikasih sama bapak 1 bulan uang bulanannya, sabar atau enggak? Hah? Memang langsung indah nih Pak. Awak mancung-mancung ibu supaya bapak terdengar kan sabar. Dicatat oleh bapak kan, anak dikasihnya besok. Enggak berhasil nampaknya Pak. Pancingan awak Pak. Mestinya ibu harus bersabar. Harus bersabar. Walaupun sebulan enggak bapak kasih, ibu bersabar. Bulan depannya dibalas oleh Allah 3 kali lipat mungkin. Hah? Harus bersabar ya. Hah? Tapi kan udah cair ya. THR udah cair ya. Udah kan? Enggak ada yang tak cair. Berarti sabar. Bapak nih kami sebagai suami nih, itu kami memang sangat sayang kepada keluarga. Ibu tenang aja. Tidak akan ada bohong-bohong. Apalagi bapak-bapak ini ke masjid semua kan. Pas cair itu tinggal kami perantara aja Bu. Perantara sudah tuh masuk ke ibu semuanya lagi kan. Betul lah Pak. Iya Pak. Ragu bapak nampaknya. Separuh Ustaz ya kan. Tidak bisa semuanya katanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu sekali lagi ujian yang Allah berikan kepada kita, musibah, ujian, cobaan, apapun bentuknya itu semuanya datangnya dari Allah, dan Allah memberikan kepada kita, berarti itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita akan tenang, nyaman kita hidup nih Bapak Ibu. Kita tidak akan merasa risau, kita tidak akan merasa bahwa Allah tidak adil kepada kita, tetapi kita tetap merasa bahwa sayang kepada kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berlimpah barokah ini, karena memang 30 menit kata Pak Imam Besar ditahan. Kalau ada ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai di hati Bapak Ibu semua, maka saya selaku hamba Allah yang banyak-banyak minta dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.